pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agrevin Livisia Lensun, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial di unit kerja saya SMA Negeri 1 Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Perkenalkan, saya Jessica Suat dan teman-teman kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Maesaan siap mendukung Ibu Livi dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023. Semangat Ibu Livi! Masih ada yang salah, Astari. Ya, sekali lagi. Ibu katakan tangan di telinga. Ibu katakan tangan di kepala. Tangan di bahu. Ya, sudah bisa ya semua? Sudah berkonsentrasi ya?
Nah, kira-kira apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi jurnalis atau menjadi pembaca berita atau semua yang berhubungan dengan berita? Ada? Kalau menjadi pembaca berita mereka harus rapi, ya, terlihat memang betul-betul orang yang berwawasan. Mungkin sekarang belum terpikirkan, tapi nanti ke depannya siapa tahu ada di antara kalian yang jadi pembaca berita atau jurnalis atau semua yang berhubungan dengan berita. Nah, sudah pas saat ini kita belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan berita. Nantinya kalian akan menjadi orang-orang yang berpikir kritis. Jadi menjadi orang-orang yang kritis dalam menanggapi berita. Untuk materi kita hari ini yaitu masih lanjutan dari materi sebelumnya. Tentang apa? Teks editorial. Syahrul, tolong bacakan kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.3.2.1 menjelaskan struktur teks editorial. 3.2.2 menjelaskan kaidah kebahasaan teks editorial. 3.2.3 menelaah struktur teks editorial. 3.2.4 menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, itu yang adalah kompetensi dasar dan indikator kita. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran, ada yang bisa baca? Chelsea? Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan struktur teks editorial dengan tepat. 2. Menjelaskan kaidah kebahasaan teks editorial dengan tepat. 3. Menelaah struktur teks editorial dengan tepat. Dan 4. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial dengan tepat. Iya, tepuk tangan semua. Diharapkan setelah pembelajaran ini kita mampu mencapai tujuan ini. Nah, baik, sebelum kita lanjut, ada beberapa soal yang Ibu kirim di grup WhatsApp. Jadi silakan dibuka. Sebelum lanjut, Ibu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Silakan dibuka di grup WhatsApp. Ibu sudah kirim melalui Google Form. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah nanti Ibu akan periksa sejauh mana pengetahuan kalian sebelum belajar materi kita hari ini. Sudah pernah lihat bagaimana teks editorial itu di koran? Sudah pernah atau belum? Belum. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Tampilan teks editorial di koran. Nah, kalau sekarang kan sudah zamannya media elektronik. Jadi lebih mudah kita untuk mencari berita. Sudah jarang menggunakan koran. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, jadi nanti sebentar kalian akan menonton video, kemudian nanti akan membentuk kelompok. Di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Dan setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti kalian akan presentasikan di depan per kelompok. Kemudian kita akan melakukan evaluasi. Dan untuk penilaian
saya nanti Ibu akan menilai bagaimana sikap, keterampilan dan juga pengetahuan kalian tentang selama proses pembelajaran ini. Nanti Ibu akan mengamati. Coba kita perhatikan bersama-sama tayangan video berikut ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Nesrawati Buasa di Breaking News, berita terupdate terkini dan terpercaya. Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan Indonesia dan dunia? Bersama saya akan menghadirkan berbagai informasi terpercaya. Informasi hari ini terkait bencana banjir tahunan yang melanda Indonesia. Bencana banjir merupakan satu di antara banyaknya bencana yang melanda Indonesia. Bencana banjir umumnya terjadi di musim penghujan. Namun pertanyaannya, apakah bencana banjir murni terjadi karena hujan atau malah karena ulah manusia? Faktanya, bencana banjir mayoritas faktor utamanya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Sebagai contoh, kejadian banjir yang sering melanda kota Jakarta. Kota Jakarta merupakan kota yang padat akan penduduk, sehingga lahan serapan sangat sedikit. Selain daripada kota yang padat akan penduduk, di sana masyarakat kurang teredukasi akan kesehatan lingkungan. Banyak masyarakat di sana membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya membuang sampah di sungai, yang alhasil sampah-sampah yang dibuang ini menumpuk dan menyebabkan aliran sungai garapan, di mana ketika hujan tercurah deras, maka terjadilah banjir. Apa yang kalian lihat dari tayangan video tadi? Seseorang yang membaca berita dan berita tersebut termasuk teks editorial. Iya, jadi berita tadi termasuk teks editorial. Mengapa termasuk teks editorial? Mengapa? Karena mengandung fakta dan pendapat. Oh iya, betul sekali. Jadi mengandung fakta dan pendapat. Ada lagi? Ya. Dan juga ada kalimat tanya yang saya merupakan jawabannya. Iya, betul sekali. Jadi ada kalimat tanya yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Nah, itu merupakan teks editorial. Ketika kita melihat video tadi, kita belum tahu bagaimana sih strukturnya, bagaimana bahasa yang digunakan. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Sudah jarang ya membaca koran, karena sudah ada
Nah, dari tayangan video tadi, ada yang belum jelas atau mau bertanya? Sudah jelas? Iya, baik. Kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan LKPD. Kita akan berdiskusi dan mengerjakan tugas. Baik, sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan membentuk kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang. Silakan. Jadi ini adalah LKPD. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi sudah jelas tadi di tayangan video pembahasan penjelasan tentang bagaimana mencari struktur teks editorial dan juga bagaimana kebahasaannya. Nah sekarang Ibu ingin melihat mengetahui apakah kalian sudah bisa menemukan struktur dan kebahasaan teks editorial. Jadi silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD berikut. Silakan dibuka dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Ibu. Silakan ditulis nama-nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompok. Kalau ada yang belum kurang dipahami tentang LKPD bisa bertanya. Asal jangan ditanya jawabannya. Nanti kalau itu jawabannya silakan berdiskusi dengan teman. Jadi di situ ada sebuah teks editorial, kemudian kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks editorial dan juga unsur kebahasaannya. Jadi nanti ini dibaca teks editorialnya, kemudian kalian akan mencari strukturnya. Tadi sudah tahu kan ada 3 di penjelasan tadi. Jadi yang masuk pengenalan isu yang mana, kemudian argumentasi yang paragraf keberapa, dan terakhir penegasan ulang di paragraf keberapa. Ya, kemudian diisi di kolom jawaban.
Begitu pula dengan unsur kebahasaan. Jadi cari kalimat retoris itu yang mana. Apakah di sini ada kalimat retoris? Lalu di sini bisa dipahami? Silakan. Sudah selesai semua? Tepuk tangan semua dulu. Baik, sekarang kita mulai presentasi. Mulai dari kelompok 1. Kelompoknya Syarul, silakan di depan. Siapa yang akan membaca? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi kami. Analisis kelas struktur teks editorial. Dari teks editorial yang berjudul Sifat Susun Peta Jalan Literasi Digital. Struktur pernyataan pendapat atau tesis berada di paragraf 1 dan 2. Argumentasi berada di paragraf 3 sampai dengan 7. Penegasan ulang berada di paragraf 8 sampai 10. Analisislah kaidah kebahasan teks editorial yang dibagikan guru dengan judul Sifat Susun Peta Jalan Literasi Digital. 1. Kalimat retoris. Contoh, bukankah ini dapat menginspirasi banyak orang? 2. Kata-kata populer. Contoh, perspektif, otodidak, obsesi, ultralight, perundungan, bullying, canduan, konten hoax, literasi. 3. Kata ganti orang. Contoh, dia, siswi, korban, kita, pengunduh, ini. 4. Konklusi. Untuk hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Oh ya, silakan Aprilia. Hasil diskusi kami sama dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi kami setuju dengan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, jadi sama ya? Ya, tepuk tangan semua. Oke, jadi sama ya. Silakan duduk. Kelompok 2 Sama juga. sama ya. Silakan dipresentasikan. Di depan. Terima kasih atas kesempatan
diberikan, kami di kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok. Analisislah struktur teks editorial yang dibagikan berbentuk cepat susun peta jalan literasi digital. Struktur pendapat, pernyataan pendapat atau tesis berada pada paragraf 1 dan 2. Argumentasi berada pada paragraf 3 dan 7. Penegasan ulang berada pada paragraf 8 sampai 10. Analisislah kaidah pembahasan teks editorial yang dibagikan guru dengan grup cepat susun peta jalan literasi digital. Kata-kata populer, piawan, otodidak, ultralight, generasi Z. Kata ganti orang, dia, siswi, korban, kita. Petunjuk, ini, itu, nya, di, dari. Konjungsi, kausatif, namun. Ya, tepuk tangan semua. Apakah ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Ya, silakan Aprilia. Hasil diskusi kami sama juga dengan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi kami juga setuju dari hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, jadi sama ya. Tepuk tangan semua. Ya, silakan duduk. Jadi kita sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang silakan atur meja kursi kembali seperti semula. Jadi kita sudah menontonkan video penjelasan tentang teks editorial, sudah melihat bagaimana bentuk teks editorial itu, sudah berdiskusi dan sudah bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tepuk tangan semua. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah ya? Ya. Tepuk tangan lagi. Baik, kalau sudah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada. Ya, silakan Syahrul. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang struktur teks editorial ada 3, yaitu pengenalan isu atau tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan kaidah kebahasaan ada 4. 1 menggunakan kalimat retoris, 2 menggunakan kata-kata populer, 3 menggunakan kata ganti penunjuk, 4 menggunakan konjungsi kausalitas. Iya, terima kasih. Jadi semua sudah paham ya? Tepuk tangan semua. Sekarang Ibu akan memberikan post test. Jadi Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp kalian. Silakan dilihat melalui Google Form. Ibu sudah buat pertanyaan-pertanyaan. Silakan dijawab. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum. Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, kalau sudah, ya, tepuk tangan semua. Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sekarang kira-kira
selama pembelajaran berlangsung, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Bagaimana? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, kenapa? Karena ada tayangan video yang membuat tidak membosankan dan menjadi pembelajaran di hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Iya, jadi menyenangkan ya. Ada yang mau menambahkan? Dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan memudahkan kami untuk memahami struktur kebahasaan dan teks editorial. Iya, utara semua. Jadi tujuan sebelumnya dari pembelajaran kita hari ini berarti tercapai ya. Kita bisa memahami apa itu teks editorial dan apa itu unsur kebahasaan, dan juga kita bisa menganalisisnya dari teks editorial yang Ibu sudah bagikan di LKPD tadi. Nah, baik, pada saat ini pembelajaran kita sudah selesai, dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar masih dengan teks editorial, tapi dengan materi menulis teks editorial. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin doa? Steve? Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan menurut agama Kristen Protestan saya akan memimpin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah memimpin kegiatan pembelajaran kami hingga boleh terlaksanakan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hingga Tuhan pimpin, hingga Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing hingga boleh selamat. Ya Tuhan, jangan menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk semua. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti sampai bertemu di pertemuan